User Modeling Language atau disebut juga UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga didefinisikan sebagai bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Ada 6 manfaat UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada di dalam pemodelan. Ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang terakhir, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nanti menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Jenis diagram UML. Ada use case diagram, activity diagram, dan class diagram yang akan kita bahas ke slide selanjutnya. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Simbol pada use case diagram. Ada aktor, include, extend, association, system, dan yang terakhir use case. Langsung saja kita lihat contoh use case diagramnya. Ada sebuah subsistem bank ATM, yaitu di mana ada bunderis dan terdapat 3 aktor. Yang pertama ada bank, customer, dan ATM technician. Apa yang membuat mereka terhubung dengan use case-nya? Menggunakan asosiasi yang terdapat pada garis-garisnya. Dan use case-nya adalah check balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds, maintenance, dan repair. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Nah, apa saja sih simbol activity diagram? Ada status awal, aktivitas, percabangan atau decision, penggabungan atau join, status akhir, swim lane, fork, dan join. Langsung saja kita ke contohnya ya. Oke, ini adalah contoh salah satu activity diagram yang sederhana. Nah, di sana ada sistem pengiriman paket CV Kilat Jaya. Ada pelanggan atau penerima dan juga sistem. Start ini dimulai dari lingkaran yang di atas. Lalu, pelanggan membuka website. Setelahnya, sistem akan menampilkan halaman websitenya. Kemudian, pelanggan memilih menu tracking paket. Lalu, sistem menampilkan halaman tracking paketnya. Kemudian, pelanggan diminta untuk memasukkan nomor resi paket. Kemudian, sistem mengecek data tracking paketnya. Jika data tidak sesuai, sistem akan kembali pada tampilan halaman tracking paket. Dan jika data sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan data paket dan rute trackingnya. Begitu contoh dari activity diagram.
Nah, jenis UML yang ketiga yaitu class diagram. Class diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan kelas. Selanjutnya, kita membahas simbol kelas diagram. Ada 7 simbol-simbol pada kelas diagram. Yang pertama, generalization, kedua, Naive association, 3 class, 4 collaboration, 5 realization, 6 dependency, 7 association. Nah, jadi itu adalah simbol-simbol kelas diagram. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari kelas diagram. Masuk ke contoh kelas diagramnya. Ini ada suatu kelas yang terdapat properti atau atribut dan juga function. Apa aja yang termasuk atribut atau properti? Contohnya adalah ID dan nama. Dan contoh dari functionnya adalah insert data dan update data. Dan kemudian terus mengalir sampai kelas-kelas yang lain.